Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Fatir Ihsan di pelajaran kali kali ini saya akan mengajari kalian Mina 1 lagi bab 6 teman-teman ya, masih bab 6 kalau masih 6 masih semangat harusnya. Nah, oke, kali ini kita akan belajar tentang kata kerja, berbagai kata kerja ya di bab 6 ini. Ya, semoga kalian masih tetap semangat belajarnya untuk mencapai apa yang kalian inginkan ya. Saya doakan kalian bisa N1 dalam sebulan, N1 dalam sebulan ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke pelajaran kita, ke bumbu-bumbunya. Oke. Nah, oke guys. Kali ini yang pertama ya, langsung aja kita mulai. Ada kata benda partikel o ya. Ini wo dalam hiragana wo, tapi dibaca o teman-teman ya. Ini kalau buat partikel dibacanya o. Kata benda o, kata kerja transitif. Nah, apa itu kata kerja transitif? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, oke. Ini bagian tahu mah bagus, yang nggak tahu sini biar kita kasih paham dulu. Nah, oke, kata kerja transitif itu adalah kata kerja, kata benda yang membutuhkan kata kerja yang membutuhkan kata benda untuk menjadi aktif teman-teman. Jadi dia ini pertamanya kata benda, tapi kalau bisa dijadiin kata kerja. Nah, itu jadi kata kerja teman-teman di dalam bahasa Jepang ya. Mati. Nah, habis itu kata kerja, kata benda o, kata kerja, kata transitif. Nah, di sini ada contohnya. Minum jus ya, jusu o nomimas ya. Kan jusu itu kan kata benda ya. Nah, dipakein kata kerja yaitu nomimas. Jadi jusu o nomimas artinya minum jus teman-teman ya. Oke. Ya, jadi tinggal pertama ini kasih kata benda apapun itu, mau makanan, minuman, benda apapun, bisa ditambahin partikel o, langsung kata kerjanya. Nah, banyak ya contoh-contohnya, itu banyak teman-teman. Mungkin kalian udah hafal kan ya fotonya? Harus dihafalin dulu itu pertama. Nah, jangan lupa teman-teman ya, sebelum kalau misalnya ada yang baru nih yang belum kalian tahu, itu lebih baik dicatat teman-teman. Nah, langsung lanjut ke berikutnya. Yang kedua, kata benda oksimas. Nah, kata benda oksimas ini apa sih? Apa sih bang? Apa sih kak? Apa sih sensei? Asik. Nah, kata benda oksimas. Jadi dia itu kata benda biasa yang kalau ditambahin oksimas jadi kata kerja. Kayak misalnya di sini contohnya ada saka oksimas yang artinya bermain sepak bola. Nah, dalam bahasa Jepang sepak bola itu ya saka teman-teman ya, saka. Nah, kan saka itu kalau saka doang dia itu kata kerja, kata benda, maaf. Kalau nggak ada oksimasnya itu dia kata benda doang. Tambahin oksimas jadi kata kerja. Simasnya itu apa sih maksudnya? Nah, itu melakukan. Simas itu melakukan artinya. Nah, jadi kalau saka simas jadi bermain bola, yang tadinya cuma bola menjadi bermain bola. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh lagi, pati simas. Nah, pati itu kata benda yang artinya pesta. Tambahin simas jadi kata kerja. Pati simas jadi berpesta. Nah, jadi menghadiri pesta atau bermain di pesta, entahlah ya kan. Pokoknya dia jadi kata kerja, jadi berpesta. Nah, yang tadinya pesta doang jadi berpesta. Jadi kita yang ngelakuin pesta itu, yang tadinya benda doang dia cuman kata doang. Dan lain-lain. Di sini ada contoh lagi,
kaigi o shimasu. Nah, kaigi kan artinya rapat. Tambahin o shimasu menjadi melakukan atau mengadakan rapat. Yang tadinya rapat jadi mengadakan rapat. Tinggal tambahin o shimasu. Nah, contoh lagi kayak misalnya tenisu o shimasu, bermain tenis. Nah, yang tadinya tenis doang menjadi bermain tenis. Kan tenis cuma kata kerja ya, nama yaitu salah satu nama permainan ya kan, nama olahraga kan. Kalau ditambahin oshimas jadi kata kerja, berarti dia sedang melakukan tenis, bertenis gitu teman-teman. Nah, sampai situ paham kan teman-teman? Nah, pokoknya yang kata benda ditambahin oshimas dia jadi kata kerja. Nah, lanjut ke berikutnya teman-teman. Nih, kalau ini yang nomor 3 ini nani yo shimasu ka? Nah, itu pertanyaan. Ini dari kemarin-kemarin udah kan, udah sering lewat ya kan. Nah, nani yo shimasu ka itu untuk menanyakan apa yang dilakukan, apa yang kamu lakukan. Nah, di sini contohnya getsuyobi nani yo shimasu ka? Hari Senin melakukan apa? Nah, itu untuk menanyakan kamu mau untuk menanyakan aktivitas apa yang kamu lakukan gitu. Nah, di sini dia jawab Kyoto e ikimasu, pergi ke Kyoto. Hari Senin melakukan apa? Pergi ke Kyoto. Nah, di sini. Nah, ini kemarin kita belajar nih. Lampau nih. Kino nani yo shimashita ka? Nah, shimashita ya teman-teman ya. Shimashita tambahin ka. Jadi kalimat tanya teman-teman. Nah, shimashita itu udah lampau. Kenapa? Ada yang ingat gak nih? Kenapa udah lampau? Nah, itu karena dia pakai ta, shimashita teman-teman. Nah, berarti kita jawabnya juga pakai yang lampau. Berarti di sini jawabannya sakao shimashita. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin bermain sepak bola, telah bermain sepak bola karena dia udah kino kemarin. Nah, contoh lagi nih teman-teman. Misalnya kino no doyobi nani yo shimashita ka? Nah, kemarin Sabtu apa yang telah kamu lakukan, apa yang kamu sudah lakukan. Nah, kalau misalnya kalian negatif, kata-katanya negatif, kalian tinggal bilang nani mo shimasen deshita. Ingat ya teman-teman, udah belajar di bab 4 waktu itu ya. Nani mo shimasen deshita. Nani mo tidak melakukan apapun, nani mo tidak apapun, tidak melakukan apapun, nani mo shimasen deshita. Nah, cuman begitu aja teman-teman. Di sini yang bagian 3 ini cuman menanyakan aktivitas doang. Nah, lanjut di sini ada yang keempat. Oh iya teman-teman, jangan lupa dicatat dulu. Nah, lanjut yang keempat. Ada nan dan nani. Apa sih sebenarnya bedanya nan dan nani itu? Artinya sama-sama apa gitu kan? Nah, di sini nggak ada sebenarnya. Artinya itu sama teman-teman ya. Cuman bedanya itu kayak di sini ada buat kalau nan itu biasanya kayak buat ngejelasin ininya apa, tentang apa ini gitu. Nah, di sini ada contohnya digunakan nih. Kalau nan itu digunakan pada hal-hal berikut. Jika kata yang mengikutinya diawali baris ta, da, na. Nah, ta, da, na. Kayak misalnya sore wa nan desu ka? Itu apa? Habis itu nan no hong desu ka? Buku apa? Habis itu di sini neru mae ni nan to iimasu ka? Sebelum tidur mengucapkan apa? Nah, ntar ini ada yang belum dipelajari yang main ini ya.
itu nanti. Habis itu nande Tokyo e ikimasu ka? Nande, oke teman-teman. Nih, perlu saya kasih tahu, kalau kalian ditanyain, kalau misalnya kalian mau nanya berangkat pakai apa, uh, menggunakan apa, habis itu misalnya kalian makan pakai apa, kalau untuk kepakaian apa, untuk menggunakan benda, kita pakai partikel de, nan de, ya, nan de. De itu untuk kegunaan. Jadi misalnya kita untuk menggunakan apa, pakai apa, kita misalnya berangkat pakai mobil, kuruma de ikimas. Nah, pergi pakai mobil, menggunakan mobil. Nah, itu kita partikel de, teman-teman. Nah, di sini ada nani de Tokyo e ikimasu ka? Nah, ini juga bisa nani de Tokyo e ikimasu ka? Dengan apa pergi ke Tokyo. Nah, kayak kemarin juga ada kan nanji ni okimasu ka? Kayak gitu. Nah, udah sih yang 4 cuman begitu doang. Habis itu di sini ada oh ya, sama kalau mau nanyain umur juga bisa ya, kayak misal anata wa nansai desu ka? Kamu umur berapa? Nah, itu pakai nansai. Anata wa nansai desu ka? Mantap. Habis itu yang kelima, kata benda, tempat, D kata kerja. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lagi di apa namanya, partikel D itu, selain yang tadi buat kegunaan, kita juga bisa menggunakan buat tempat, tapi kita sedang melakukan aktivitas di tempat itu, teman-teman. Jadi kita ada di suatu tempat, tapi kita di tempat itu lagi ngelakuin sesuatu. Entah itu di tempat itu kita lagi duduk kah, lagi main kah, lagi tiduran kah. Nah, itu aktivitas kan. Nah, itu kita menggunakan partikel D. Kayak di sini contohnya, eki de shinbun o kaimasu. Di stasiun membeli koran, membeli surat kabar, membeli koran ya. Kaimasu, membeli, teman-teman. Contoh lagi, kayak kurasu de benkyou shimasu, di kelas belajar. Nah, di situ kan ada kata benda, yaitu kelas. Nah, itu kan tempat ya, kata tempat ya, kata benda tempat. Dia itu kita ngapain di kelas? Nah, belajar. Benkyou shimasu berarti partikel D. Kurasu de benkyou shimasu. Nah, kalau misalnya contoh satu lagi nih, depato de kaimono shimasu. Apa itu, teman-teman? Udah tahu kan? Nah, berbelanja di depato, di pasar swalayan ya. Nah, oke, lanjut aja ke kata kerja masenka. Masenka itu kayak apa ya namanya? Kayak menawarkan, mau apa, kita nawarin, kalau nggak nyaranin gitu, kita menyarankan. Jadi kayak di sini contohnya, isho ni Kyoto e ikimasen ka? Isho ni Kyoto e ikimasen ka? Bagaimana kalau kita bersama-sama pergi ke Tokyo ya? Bagaimana kita pergi ke Kyoto bersama? Oh, maaf, ini Kyoto, teman-teman. Nah, Kyoto. Nah, kita bisa jawab ii desu ne. Bagus ya. Nah, itu berarti udah setuju. Jadi ikimasenka, masenka itu buat kayak artinya bagaimana kalau. Nah, masenka itu bagaimana kalau tambahin ikimasenka, bagaimana kalau kita pergi? Bagaimana kalau pergi? Nah, bagaimana kalau pergi bersama ke Kyoto? Nah, gitu guys. Bagaimana kalau pergi ke Kyoto bersama, itu juga bisa. Ya, tergantung kalian cocoknya di mana. Kayak contoh lagi, yoru ni egao, jangan.
Nah, yoru ni Bentar. Nih kayak contoh lagi, kayak misalnya eiga kang de, ya, eiga kang de eiga o mimasen ka. Bagaimana kalau menonton di bioskop? Bagaimana kalau menonton film di bioskop? Nah, itu bisa teman-teman. Habis itu kayak misalnya kayak nih contoh lagi, isho ni gakko ni ikimasen ka. Bagaimana kalau pergi ke sekolah bersama? Nah, itu bisa teman-teman. Kayak nawarin kita, mau nggak nih, gimana kalau mau nggak kalau kita bersama-sama pergi. Nah, itu mau bersama-sama pergi, mau bersama-sama nonton, pokoknya kita nawarin. Nah, oke, yang berikutnya kata kerja masyo. Nah, kalau masyo ini kalau tadi masengka itu nawarin, kalau ini masyo ini kita ngajak, ayolah gitu, sokin kawan. Nah, ayo kawan, kita ikut kawan gitu. Nah, di sini contohnya ada Chotto yasumi masho. Mari istirahat sebentar. Chotto yasumi masho. Mari. Nah, masho itu mari. Istirahat sebentar. Habis itu ada berikutnya Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Tabemashou. Nah, ini tabemasen ka, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Tabemashou. Ya, mari makan, atau ya, ayo makan. Bisa tuh teman-teman. Terus contoh lagi, misalnya Issho ni gakko e ikimashou. Nah, ayo mari bersama-sama pergi ke sekolah. Nah, itu bisa. Habis itu di sini apalagi ya? Contoh satu lagi mungkin Issho ni konbini ni kaimashou. Kaimono shimashou. Nah, issho ni konbini de kaimono shimashou. Nah, contoh lagi, misalkan issho ni konbini de kaimono shimashou. Nah, itu bisa. Kayak, jadi artinya ayo bersama-sama belanja di minimarket. Nah, minimarket 24 jam teman-teman. Nah, kayak begitu teman-teman. Nah, yang terakhir K, ini kayak kemarin nih, K menyatakan, untuk menyatakan mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara sebelumnya, kemudian memahaminya. Ini adalah cara penggunaan yang sama dengan K dari K. Nah, ini udah nih kemarin kan. Nah, di sini contohnya Nichiobi Kyoto e ikimashita. Kyoto desu ka? Nah, ii desu ne. Nah, itu kayak misalnya nggak percaya kalau ini tuh ditunjukin kayak kita nggak percaya, kayak Kyoto, kayak gitu. Kyoto, bagus ya, wah enak ya gitu, nggak percaya gitu guys. Kayak apa sih. Kayak contoh lain misalnya watashi wa kino ryoko shimashita. Watashi wa kino ryoko shimashita. Ryoko shimashita ka? Subarashii desu ne, sugoi desu ne. Nah, itu teman-teman, itu bisa teman-teman. Kayak ryoko shimashita ka? Pergi jalan-jalan, pergi berlibur, wah hebat ya gitu. Kayak gak percaya gitu teman-teman. Nah, udah sih teman-teman, ini cuma 8, tapi kita singkat-singkat aja ya, biar saya juga pusing sendiri ini ngeliatnya. Sebenarnya masih gampang sih, cuman jangan berbelit-belit dah. Oke,
cukup sampai di sini saja. Jangan lupa teman-teman untuk dicatat dan di pause dulu kalau ingin dicatat. Jangan lupa kotobanya dihafalin, tugasnya dikerjain. Kalau bisa sempetin belajar kanji juga ya teman-teman. Ingat, kanji itu kalau jangan cuma diingat doang. Ntar kalau disuruh catat ngangong kagak paham, susah. Sama bumbu-bumbu yang sebelumnya jangan dilupa teman-teman ya. Cuman karena ingat teman-teman, nggak ada jalan lurus buat menjadi orang yang terbaik teman-teman ya. Kalau kita harus belok-belok dulu, yaitu emang caranya menjadi orang bener. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, ciao bro.